These are days when many are discouraged. In the 93 years of my life, depressions have come and gone. Prosperity has always returned and will again. And now on this my birthday, I desire to reaffirm my belief in the fundamental principles upon which this country was founded: liberty, unselfish devotion to the common good, and belief in God. John D. Rockefeller adalah orang Amerika terkaya sepanjang sejarah. Ia juga menjadi anggota pendiri Three Comma Club sebagai miliarder pertama di dunia. Kekayaan Rockefeller dominan berasal dari perusahaan kilang minyaknya yang menguasai 90% dari keseluruhan peredaran minyak di Amerika Serikat. Pada puncak kekayaannya beberapa tahun sebelum kematiannya, kekayaannya diperkirakan menyentuh 1 miliar US dollar. Sekilas nilai ini tidak terlalu besar kalau dibandingin orang-orang terkaya saat ini. Tapi ini terjadi pada masa di mana GDP tahunan Amerika Serikat hanya 39,1 miliar US dollar. Itu artinya, kekayaan John D. Rockefeller setara dengan hampir 3% GDP Amerika saat itu. Untuk tahu seberapa kaya ia jika disesuaikan dengan inflasi hingga tahun 2020, kekayaan Rockefeller setara dengan 450 miliar US dollar sekarang ini. Yang mana ini bernilai lebih dari Elon Musk, Bill Gates, dan Jeff Bezos, sekalipun mereka digabung. Tapi, di mana kekayaannya sekarang ini? According to Forbes, the Rockefellers are the 23rd richest family in the U.S. with a fortune of $11 billion. Tentu saja John meninggal hampir 100 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya, kekayaannya masih terus mengalir dan memberikan dampak pada generasi berikutnya. Hal yang sama berlaku juga untuk tokoh-tokoh bersejarah lainnya kayak Carnegie atau Medici. Tapi seiring berjalannya waktu, kekayaan mereka semakin berkurang nilainya. Kalian mungkin mengira kalau kekayaannya habis ketika dibagikan ke anak-anaknya dan dibagikan lagi ke anak-anaknya, dan dibagikan lagi hingga ke generasi terakhir. Tapi, itu tidak sepenuhnya benar. Alasan sebenarnya jatuhnya kekayaan keluarga ini akan memberikan pembelajaran banyak hal tentang cara kerja uang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk memahami mengapa kekayaan keluarga ini menurun, perlu dibahas bahwa dalam keluarga kaya memiliki lebih dari satu anak, uang biasanya diwariskan secara merata di antara mereka. Yang mana ini adalah hal yang biasa dalam keluarga kaya untuk menjaga kekayaannya. John D. Rockefeller di sini sebenarnya memiliki 5 anak. Itu artinya setiap anak akan mewariskan 1/5 dari kekayaannya. Tentunya dengan nilai itu saja sebenarnya udah membuat masing-masing anaknya jadi orang yang sangat kaya. Tapi kalau disesuaikan dengan inflasi sampai saat ini, mereka bahkan tidak menjadi yang teratas dalam daftar majalah Forbes. Penyusutan kekayaan ini semakin parah seiring berjalannya waktu, karena per hari ini ada lebih dari 70 pewaris langsung kekayaan Rockefeller. Kalau kita ngomongin orang kaya bersejarah kayak Medici dan Rothschild, per hari ini bahkan mereka punya ribuan ahli waris langsung. Seharusnya ini tidak jadi masalah karena uang menghasilkan uang lebih cepat daripada manusia melahirkan manusia. Kembali ke Rockefeller, ia meninggal dunia ketika usianya hampir 100 tahun dan memberikan hartanya kepada anak-anaknya yang lebih tua dari yang lainnya sesuai hak mereka sendiri. Tapi tragisnya, 2 anaknya juga meninggal dunia. Sebenarnya hal ini bisa jadi gambaran yang baik karena rata-rata miliarder dunia saat ini cenderung hanya memiliki rata-rata sekitar 3 anak. Sekarang, setelah kekayaannya dibagi menjadi 3 bagian dan diwariskan, tidak semuanya dalam bentuk uang tunai, tapi lebih banyak dalam bentuk aset yang disimpan oleh keluarga dalam bentuk perwalian. Yang mana, aset ini memiliki potensi untuk meningkatkan nilainya seiring waktu. Contohnya, kalau kita lihat sejarah investasi Rockefeller, mereka memiliki saham di perusahaan minyak terbesar di dunia dan portfolio besar di real estate yang punya reputasi tinggi. I am grateful beyond measure for all these long, happy, and prosperous 60 years now drawing to a close. I have no words to express my appreciation of all who have had a part in making the company a success. Investasi ini terbukti sangat berhasil di tahun-tahun setelah kematian John pada tahun 1937. Bahkan antara waktu itu sampai 1960 ketika putra tertua John meninggal 23 tahun kemudian, S&P 500 naik sebanyak 1000% bahkan setelah inflasi. Dengan kata lain, jika anak-anak John hanya berinvestasi secara luas di pasar Amerika dan hidup dengan gaya hidup sederhana, mereka bisa jauh lebih kaya ketika mereka meninggal daripada ketika mereka menerima warisan. Meskipun keluarga Rockefeller terkenal dengan kekayaannya, tapi hal ini tidak cukup untuk mengimbangi return yang dihasilkan pasar keuangan secara umum. Bahkan dengan segala keistimewaan yang dimiliki anak-anak Rockefeller, seperti akses ke jabatan direktur, pengaruh politik, dan pendidikan kelas dunia, kekayaan keluarga ini tetap tidak bisa melebihi return pasar keuangan secara umum. Secara sederhana, jika kita ambil kekayaan keluarga Rockefeller sekitar $1 miliar pada tahun 1937, dan diinvestasikan hingga sekarang, kekayaan ini hanya akan tumbuh menjadi sekitar $4,2 triliun. Walaupun jumlahnya memang besar,
Kalau dibagi sama rata untuk 25 orang secara langsung, jumlah kekayaan itu menjadi tidak signifikan bagi masing-masing individu, walaupun masing-masing dari mereka tetap menjadi orang terkaya di dunia. Selain itu, walaupun keluarga Rockefeller mempunyai banyak uang dan sebagian besar uang mereka diinvestasikan dalam bisnis minyak, di mana bisnis itu lebih menguntungkan dari bisnis lainnya, keuntungan yang mereka peroleh masih belum cukup untuk melebihi return pasar secara mendasar. Keluarga Medici dan Rothschild adalah keluarga yang sudah lebih tua dan memiliki kekayaan yang lebih banyak dibandingkan keluarga Rockefeller. Karena mereka sudah lebih lama mengumpulkan kekayaan mereka seharusnya lebih banyak bertambah secara alami. Tapi kenyataannya tidak. Jadi, kemana kekayaan ini pergi? Setidaknya, ada 4 bagian mengapa kekayaan keluarga ini tidak terlihat lagi, yaitu diberikan, diambil, terlalu sulit untuk diawasi, dan tidak tumbuh sesuai yang diharapkan. John D. Rockefeller memberikan sebagian besar kekayaannya selama hidupnya, dan sisanya setelah kematiannya untuk mendanai berbagai program amal seperti sekolah, museum, taman nasional, dan sejumlah kegiatan amal lainnya. Anak-anak Rockefeller yang masih hidup kemudian meneruskan pekerjaan tersebut dengan menyumbangkan hampir setengah dari kekayaan mereka secara bergiliran. Everything sold, all the proceeds go to charity. The final total, $832 million. Dengan demikian, uang tersebut tidak diinvestasikan kembali, tetapi digunakan untuk mendukung prinsip amal Rockefeller dalam jangka panjang. Masing-masing cucu Rockefeller memiliki kekayaan sekitar 3 miliar US dollar. Walaupun ini terlihat jumlah uang yang besar, tapi angka ini menunjukkan kalau kekayaan Rockefeller hanya berhasil dengan inflasi dengan sisanya untuk proyek amal dan juga untuk politik. Walaupun kekayaan mereka terlihat 3 kali lipat lebih besar daripada kakeknya yang bernilai 1 miliar US dollar tadi, tapi harus diingat, kalau 3 miliar US dollar saat ini, jauh lebih sedikit daripada 1 miliar dolar 100 tahun yang lalu, karena adanya inflasi. Semua hal mulai dari pajak properti dan keuntungan modal, hingga urusan penyelesaian perceraian semakin memperkecil kekayaan keluarga ini. Hal inilah secara tidak langsung mengambil kekayaan Rockefeller dan membuat kekayaannya semakin menyusut. Di samping itu, kekayaan keluarga Rockefeller sangat sulit untuk dipantau dan dihitung. Mungkin itulah alasan yang jelas mengapa keluarga ini tidak pernah menyombongkan kekayaan mereka di majalah Forbes seperti keluarga-keluarga kaya lainnya. Saat ini, kekayaan keluarga Rockefeller sangat beragam dan terbagi ke beberapa kantor milik keluarga yang mengelola ribuan perwalian. Jadi, ini membuatnya menjadi sangat sulit untuk dihitung dan diawasi. Tidak ada cara untuk mengetahui kekayaan keluarga ini, karena mereka tidak memberitahunya. Orang-orang kaya seperti Bill Gates juga tidak pernah memberitahu secara terbuka rincian kekayaannya. Tapi cukup mudah untuk kita mengetahuinya karena sebagian besar kekayaan terkait dengan perusahaan publik yang terkenal. Tapi bagi orang-orang seperti David Rockefeller atau David Rothschild, tidak ada daftar rincian tentang kekayaan dan utang yang mereka punya. Mungkin ini adalah hal yang terbaik, karena kita sendiri pun pasti nggak mau detail semacam itu dapat diakses siapapun, apalagi tentang keuangan pribadi. Harapan itu juga sama dengan orang-orang ini, walaupun mereka mungkin aja berkali-kali lipat lebih kaya. Pada abad ke-12, Medici terkenal sebagai keluarga yang mendukung seni dan sains. Dan hal ini membantu perkembangan budaya di Eropa. Namun ekonomi di wilayah tersebut tidak berkembang dengan signifikan. Pada masa itu, kebanyakan orang hidup dalam keadaan yang sama dengan orang tua mereka. Di pertengahan abad ke-19, pemikiran untuk menghasilkan lebih banyak uang dengan berinvestasi modal hampir tidak berlaku lagi. Yang mana keluarga-keluarga kaya hanya bisa menyebar kekayaan mereka ke generasi berikutnya. Kita mungkin terlalu senang dengan pikiran bahwa ekonomi akan terus tumbuh. Tapi kenyataannya, dunia ini memiliki batas. Jadi dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi hanya dianggap sebagai kejadian yang aneh. Menyusutnya kekayaan orang terkaya sepanjang sejarah ini terlihat suatu hal yang disayangkan, karena sebenarnya ada perusahaan manajemen keuangan yang khusus membantu keluarga kaya untuk mempertahankan kekayaan mereka agar tetap utuh selama berabad-abad. Asset management business is where we manage money on behalf of individuals, institutions, sovereign wealth funds, pension funds. We manage them in mutual funds, we manage them in ETFs, we manage them in single stock, single bonds, hedge funds, private equity, and the like. Perusahaan-perusahaan ini akan membantu menyusun surat wasiat dan menjalankan strategi investasi untuk pertumbuhan jangka panjang. Dalam hal ini, calon pewaris dapat menggunakan jasa perusahaan manajemen keuangan ini untuk membangun dinasti keuangan yang dapat bertahan selama berabad-abad. Perusahaan manajemen kekayaan juga akan membantu keluarga dalam merencanakan pengelolaan kekayaan mereka, termasuk menyarankan struktur di mana sebagian besar kekayaan akan diteruskan ke satu anak, bukan dibagi rata. Tapi sebenarnya, praktik ini menjadi kurang populer dalam beberapa dekade terakhir. Karena sekarang banyak orang terkaya di dunia setuju untuk memberikan sebagian besar kekayaan mereka untuk amal ketika mereka meninggal dunia. Meskipun kekayaan keluarga Rockefeller tidak terlihat sebesar dulu,
Namun warisan mereka dalam bentuk sumbangan untuk kegiatan amal serta institusi pendidikan dan seni masih terus berlanjut hingga saat ini. Keluarga ini menjadi salah satu contoh tentang bagaimana kekayaan dapat digunakan untuk memajukan kepentingan yang lebih besar daripada hanya memperkaya diri sendiri. Kisah kekayaan keluarga Rockefeller juga mengingatkan kita bahwa kekayaan tidak selalu bertahan selamanya. Seiring berjalannya waktu, inflasi dan perubahan regulasi mengakibatkan kekayaan dapat berkurang atau hilang. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana mengelola kekayaan dengan baik dan memanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar daripada diri sendiri. Terakhir, penting bagi kita untuk tidak hanya fokus pada kekayaan dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dampaknya pada lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.